Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku, channel Klinik Mobil. Halo teman-temanku, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini aku akan membuatkan kalian video ya tentang bagaimana cara menyetel rem Grand Max ya, biar remnya itu pakem. Oke. Di sini ciri-ciri rem yang sudah perlu disetel itu apa sih ya? Atau gimana kondisinya kalau sudah memang perlu disetel ya? Pertama itu jelas ya di pedal rem ya. Pedal rem itu kalau diinjak ya dalam, langkahnya itu serasa panjang ya, sampai dalam gini ya. Itu sudah perlu disetel teman-teman ya. Yang kedua bisa dilihat dari posisi handbrake-nya. Ini handbrake ya. Semisal kita tarik ya, dia langkahnya terlalu panjang, itu berarti menandakan rem belakang harus sudah disetel. Ini kan panjang ya, paling enggak itu cuma 3 klik. Nah segini ya. Nah kalau remnya dalam ya, otomatis langkah pengeremannya itu kan kurang ya, kurang responsif, sebenarnya kurang tanggap kalau di rem ya. Di sini bisa ditandai ciri-ciri kalau remnya handremnya tinggi, itu sudah pasti remnya sini pasti dalam ya, karena ini setelahnya berpengaruh terhadap rem, ketinggian pedal rem ini ngaruh ya. Kalau untuk Grand Max ini kan rem depannya sudah menggunakan sistem disc brake ya, yang belakang masih tromol ya, jadi yang bisa disetel itu cuman rem belakang aja. Tapi di setel rem belakang pun itu juga akan berpengaruh terhadap keempat rodanya ya. Dia kalau rem belakangnya kurang pakem ya, dia di rem itu mobil itu serasa ngejut ya, karena seharusnya rem itu kalau diinjak yang fungsi duluan itu rem belakangnya, baru nanti menyusul rem depan. Tapi untuk tingkat kepakemannya memang harus pakem rem depan ya, karena dia menahan beban ketika laju kendaraan kencang kita rem ya. Yang pertama bekerja itu memang rem belakang, selisih sebentar baru rem depan. Tapi yang menanggung beban dari peristiwa pengereman itu adalah rem depan ya, karena beban terdorong ke depan semua. Oke, tapi di sini saya cuma ingin menunjukkan gimana cara nyetel rem Grand Max biar pakem ya, biar istilahnya kalau di rem itu enak ya, nggak ngejut, nggak oleng kanan kiri ya. Oke, ada beberapa cara untuk menyetel rem Grand Max. Salah satunya kita dengan menggunakan hand rem ya. Bisa kita setel untuk berapa klik, misal kita setel 3 klik. Nah nanti di rem roda belakangnya kita setel sampai macet ya teman-teman ya. Terus ada juga cara yang kedua, tanpa menggunakan hand rem ya, langsung kita setel di bagian bawahnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya ya. Kita ambil contoh dulu untuk penyetelan yang menggunakan hand rem ya. Di sini hand rem kita tarik standarnya aja. Kalau ini kan terlalu tinggi ya, terlalu banyak klik. Tuh, sampai lebih dari 7 klik. Ya, kita setel aja 3 klik ya. Ini saya kasih contoh. Nah, 3 klik ya. Lalu kita setel yang bagian roda belakang yang di bawah. Oke, gimana caranya saya tunjukkan. Oke teman-teman ya, karena kabel handrem tadi sudah kita tarik 3 klik, kita cek untuk rodanya apakah masih berputar atau udah macet. Nah ternyata masih berputar. Nah ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah ternyata masih berputar ya. Seharusnya kalau handrem sudah ditarik itu dia harusnya sudah berhenti ya, roda untuk macet total ya. Nah ini cara yang pertama. Oke, saya tunjukkan gimana cara nyetelnya. Di bagian roda belakang, di bagian backing platnya ini ada karet penutup ya. Ini untuk menyetel teman-teman. Ini bisa kita buka ya. Kalau teman-teman sudah pernah bongkar rem, mestinya tahu ya. Di dalam itu ada semacam roda gigi ya. Gigi bergerigi ya. Untuk menyetel remnya ya. Nah, nggak bisa tunjukkan. Nah, tempatnya memang tersembunyi. Nah itu, nah kelihatan ya itu ya. Nah karena handrem sudah kita tarik, kita harus menyetel rem ini sampai macet teman-teman. Itu cara yang pertama.
Oke teman-teman, caranya adalah seperti ini ya. Kita gunakan alat pencongkel khusus ya. Ini khusus untuk nyetel rem. Kita congkel roda gigi tadi ke arah bawah teman-teman ya, sampai bunyi klik 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 gitu ya. Oke, saya setel dulu ya. Nah itu ya, pokoknya muternya ke arah bawah aja lah ya. Ya, kita setel sampai roda ini benar-benar macet teman-teman. Nah itu ya. Nah itu coba kita cek dulu. Oke, sudah mulai seret ya. Ini di setel sampai benar-benar berhenti ya teman-teman ya. Tapi jangan terlalu kencang teman-teman, nanti takutnya macet ya. Nah, sebenarnya cara ini kurang efektif teman-teman. Oke, kita setel lagi ya. Pokoknya ini setel sampai benar-benar berhenti lah ya. Nah di sini ya, nanti teman-teman lubangnya untuk nyetelnya ya. Nah itu ya, klik ya. Oke, sudah seret ya. Kita tambah lagi sampai kita putar sampai nggak kuat ya. Nah oke, udah tek lagi, udah kenceng ya. Oke, udah macet ya teman-teman ya. Nih saya putar udah nggak kuat ya. Kita lakukan sama untuk roda kanan juga seperti itu ya. Untuk roda kanan sama, setelannya di sebelah sini. Ini ya, ini kita buka nih untuk karet penutupnya ini. Nah itu sama, putarnya ke arah bawah juga. Nah pokoknya giginya kita congkel ke arah bawah. Terus ada lagi cara yang kedua teman-teman ya. Itu cara yang kedua adalah dengan tanpa menggunakan handrem ya. Handrem kita turunkan saja ya, lalu kita langsung menyetel di sini teman-teman ya. Caranya gimana untuk yang cara yang kedua ya? Kalau pakai handrem kan sudah jelas ya, dia karena kabel handremnya ditarik, roda ini harus berhenti ya, itu kan sudah pasti ya. Tapi cara yang pertama tadi itu kurang efektif ya. Ditakutkan kalau kabel handrem itu usianya sudah tua ya, itu kabel handrem ditarik itu ya, kabelnya ini ditarik di tuasnya atas itu, kadang ini tuh sudah molor teman-teman ya. Jadi kita tarik 3 klik itu di sini belum ketarik ya. Nah takutnya nanti kalau dipaksa kita setel sini, sedangkan kabel handrem ditarik 3 klik di sini belum ketarik, otomatis di sini akan macet nanti teman-teman ya. Karena apa? Karena dikiranya kampas yang di dalam sudah tertarik, kita maksa nyetel yang di sini, itu otomatis nanti akan macet ya. Karena kabel handremnya nggak narik, kita taunya sudah narik, nah kita setel sampai macet. Ternyata setelah handrem diturunkan ini tetap macet ya. Itu sering terjadi. Itu karena apa? Karena kabel handremnya ini sudah tua, usang. Dia kalau sudah lebih dari 10 tahun itu biasanya molor. Ini kan dalamnya cuma kayak semacam kawat dilapisi plastik ya. Itu biasanya molor. Cara yang kedua gampang. Untuk handrem turunkan saja, nggak usah ditarik ya. Kita langsung setel di sini ya, setel ke arah bawah sampai dirasa roda ini agak seret seperti ini. Nah, yang penting dia jangan sampai macet ya. Dia masih ada, bisa diputar sedikit ya, meskipun nanti dirasa agak seret ya. Itu malah lebih efektif teman-teman ya. Jadi menghindari untuk macet ya. Karena kita nyetelnya cuma dari bagian luar. Kalau kita nyetelnya dari bagian dalam, buka tromol itu nggak masalah. Ini cuma untuk menyetel ya, dari bagian luar saja seperti itu. Tapi ini karena yang sebelah kiri sudah kadung di setel dengan cara pakai handrem, otomatis yang sebelah kanan juga akan saya setel dengan cara menggunakan menarik handrem ya. Ditakutkan nanti setelan kanan kiri nggak sama, jadinya nanti mounting remnya ya. Jadi kalian kalau mau nyetel, kalau sudah menggunakan salah satu cara, gunakan salah satu saja, jangan yang sebelah sana di setel pakai handrem, yang sini enggak. Nanti takutnya hasilnya berbeda untuk kepakemannya. Jadi nanti ketika mobil direm, tekanan kampasnya nggak sama, jadi mounting ya. Oke ya, begitu teman-teman ya, cara nyetelnya ya, gampang ya. Oke, kita setel dulu yang sini, nanti kita cek apakah macet apa enggak ya. Kita setel dulu untuk bagian sebelah kanan.
sama, kita putar ke arah bawah untuk roda giginya. Nah itu bunyi ya. Nah itu ya. Nah oke, kita cek dulu apakah sudah macet. Masih kuat ya, kita kencangkan lagi. Oke, sudah berat. Oke, sudah macet ya teman-teman ya. Oke, sini sudah macet juga. Sekarang kita cek dulu. Kita turunkan tuas handremnya, apakah roda ini bisa berputar apa enggak. Dia harusnya bisa muter ya, karena handrem sudah dilepas. Kita cek dulu. Oke, kita cek dulu di bagian handremnya. Kita lepas dulu handremnya. Kita turunkan ya. Ini tadi sudah kita tarik 3 klik, ini kita turunkan. Harusnya roda bisa berputar ya. Ya, bisa teman-teman ya. Muter ya. Sebelah kiri kita cek juga. Oke, bisa muter ya. Oke, karena sudah disetel, harusnya handremnya tarikannya pendek ya, 3 klik, atau dia kalau dipaksa harusnya cuman sedikit. Ya, pendek ya. Nah, ini sudah mentok ya. 4 ya. Nah, udah ya. Rem di sini otomatis akan menjadi tinggi misalnya. Spelengnya menjadi sedikit ya. Tuh kan? Sedikit ya, nggak kayak tadi itu kan dalam ya. Oke teman-teman, caranya seperti itu, cukup mudah, bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Untuk kalian pemilik Grand Max yang remnya dirasa kurang pakem, bisa ditiru untuk video saya ini. Ya, caranya cukup mudah tadi ya. Kalau usia Grand Max-nya masih di bawah ya 5 tahun, 6 tahun itu aman menggunakan handrem, nyetelnya itu aman ya. Karena kabel handrem diperkirakan belum molor ya. Saya sering mengalami kabel handrem ini sudah molor ya. Jadi ketika ditarik gini, ininya sudah ditarik tapi kabelnya itu yang sana belum narik ya, karena molor. Nah, ketika molor itu kita melakukan penyetelan di roda belakang itu kadang macet ya. Kita harus bongkar untuk tromolnya. Kita setel dari dalam tromol, kita harus bongkar tromol, nah, jadi kan repot ya. Kalau saran saya nyetelnya mending menggunakan cara yang kedua ya, tanpa menggunakan handrem ini. Handrem kita turunkan saja, kita loskan, terus kita setel yang untuk roda gigi yang bawah tadi ke arah bawah ya, sampai dirasa roda itu agak seret, tapi jangan sampai macet ya teman-teman ya. Dirasa ada gesekan kampas rem terhadap tromol aja udah ya, udah bagus itu. Nah, terus nanti dicek untuk handremnya tarikannya gimana. Nah, kalau dia ditarik sudah macet remnya, berarti sudah bagus ya. Oke teman-teman, caranya cukup mudah seperti itu. Ini bisa dilakukan untuk mobil-mobil yang mempunyai sistem rem sama kayak Grand Max ya, yang depan cakram, yang belakang tromol. Caranya sama seperti itu ya. Tapi ada juga yang harus bongkar tromol. Kayak contoh mobil Grand Livina itu rem belakangnya kalau nyetel harus buka tromol, karena dia tidak disediakan lubang untuk congkelan setelan dari luarnya. Harus dibongkar dari dalam, setel secara manual dari dalam tanpa menggunakan handrem ya. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya bagikan ya. Semoga bermanfaat untuk kalian pemilik Grand Max ya. Kalau ada yang kurang jelas dari video saya, bisa komen di kolom komentar. Oke, jika ada manfaatnya silahkan di-share ke teman-teman kalian. Oke, dibantu subscribe ya, supaya channel ini berkembang dan bisa share banyak video lagi. Oke, begitu dulu teman-temanku. Semoga sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.